Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanati Lughatiyal Arabiyyah. Selamat datang di channel Lughatiyal Arabiyyah. Bahasaku, bahasa Arab. Pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pada program kita Hifzul Af'ali fil Arabiyyah atau menghafal fiil-fiil dalam bahasa Arab. Kita akan masuk pada part yang ketiga, 10 kata kerja yang diawali dengan huruf ta dan jim. Jadi teman-teman untuk huruf ta tidak kita temukan fiil-fiil yang terkenal atau yang banyak dipakai dalam bahasa Arab. Makanya kita lewatin ya teman-teman. Oke, kita mulai dari al-fi'lul hadi wal ishruna. Al-fi'lul hadi wal ishruna, fi'il yang ke-21. Taraka. Taraka untuk laki-laki, tarakat. Tarakat untuk perempuan, dia telah meninggalkan. Yatruku. Yatruku untuk laki-laki, tatruku. Tatruku untuk perempuan, dia sedang atau akan meninggalkan. Utruk. Utruk untuk laki-laki, utruki. Utruki untuk perempuan, tinggalkanlah. La tatruk. La tatruk untuk laki-laki, la tatruki. La tatruki untuk perempuan, janganlah kamu tinggalkan. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru mengikuti program ini, silahkan ditonton terlebih dulu ya teman-teman untuk part satunya. Jadi bisa lihat teman-teman di sini, untuk laki-laki dia taroka yatruku. Tapi ketika muannasnya tarokat tambah ta untuk fi'il madinya dan berubah juga jadi ta di fi'il mudhari'nya tatruku. Begitu pula fi'il amar dan fi'il nahnya sama. Ketika fi'il amarnya untuk muzakkar utruk, maka fi'il nahnya la tatruk. Tapi kalau muannas tambahin ya utruki fi'il amarnya, maka fi'il nahnya la tatruki. Untuk lebih lengkapnya silahkan ditonton di part pertama. Oke, al-mithalul awwal. Lima tarakta salata ya bunayya? Lima tarakta salata ya bunayya? Kenapa kamu tinggalkan salat wahai putraku? Kenapa kamu tinggalkan salat wahai putraku? Nah, di sini lihat tarakta bunayya. Ya, karena tarakta dipakai untuk mudzakkar laki-laki karena bunayya artinya putraku. Jadi kalau diganti untuk anak perempuan, lima taraktis salata ya binti. Lima taraktis salata ya binti. Oke, al-mithalus tsani. Nah, ini untuk perempuan, kata larangan untuk perempuan. La tatruki kutubaki fil fasli ya Maryamu. La tatruki kutubaki fil fasli ya Maryamu. Janganlah kau tinggalkan buku-bukumu di kelas, wahai Maryam. La tatruki untuk perempuan. Ya, kalau untuk laki-laki berarti la tatruk kutubaka dan seterusnya. Oke, lanjut. Al-fi'lu tsani wal ishruna. Al-fi'lu tsani wal ishruna, fi'il yang ke-22. Ta'iba. Ta'iba untuk laki-laki, ta'ibat. Ta'ibat untuk perempuan, dia telah capek atau lelah. Yat'abu. Yat'abu untuk laki-laki, tat'abu. Tat'abu untuk perempuan, dia sedang atau akan capek. It'ab. It'ab untuk laki-laki, it'abi. It'abi untuk perempuan, bercapek-capeklah. Maksudnya capeklah, tapi cocoknya diterjemahkan bercapek-capeklah. La tat'ab. La tat'ab untuk laki-laki, la tat'abi. La tat'abi untuk perempuan. Lihat teman-teman, sama kayak yang pertama tadi. Ta'iba yat'abu, ta'ibats berarti tat'abu. Mudzakarnya it'ab la tat'ab, muannasnya it'abi la tat'abi. Bentuknya sama aja teman-teman. Mau fiil apapun itu bentuknya sama kayak gini. Oke. Artinya la tat'ab dan la tat'abi, janganlah kamu merasa capek. Al-mithalul awwal. Ata'ibta minal amali? Ata'ibta minal amali? Apakah kamu telah capek bekerja? Ini untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan berarti ata'ibti.
Sebagaimana yang kita pelajari di Dursul Lughah Al-Arabiyyah. Ta untuk anta, ti untuk anti. Al-mithalus tsani, ita'abi fid dunya tastarihi fil akhirati. Masya Allah. Qaulun jamil, ya perkataan yang indah. Ita'abi fid dunya tastarihi fil akhirati. Bercapek-capeklah kamu di dunia, kamu akan beristirahat di akhirat insyaallah ta'ala. Ya, kita akan beristirahat di surganya Allah ta'ala insyaallah ta'ala. Dan kita selalu memohon kepada Allah untuk meminta surganya Allah ta'ala. Oke, selanjutnya. Al-fi'lu tsalitsu wal 'ishruna. Al-fi'lu tsalitsu wal 'ishruna. Fi'il yang ke-23. Tala, tala untuk muzakkar, talats. Talats untuk muannas. Dia telah tilawah, maksudnya telah membaca. Yatslu, yatslu untuk muzakkar, tatslu, tatslu untuk muannas. Dia sedang atau akan tilawah, maksudnya membaca. Utlu, utlu untuk laki-laki, utli, utli untuk perempuan. Tilawahlah atau bacalah. La tatslu, la tatslu untuk laki-laki, la tatsli, la tatsli untuk perempuan. Nah, di sini yang agak unik di sini utsli dan la tatsli, bukan utlui atau la tatlui, teman-teman. Karena ada akhirnya huruf ya dan ya cocoknya dengan kasrah, makanya dirubah jadi utsli dan la tatsli. Artinya la tatslu dan la tatsli janganlah kamu tilawah atau membaca. Al-mithalul awwal. Tala syaikhu Sudaisun suratal baqarati. Tala syaikhu Sudaisun suratal baqarati. Ingat ya, Syekh Sudais, Sudaisun itu berasal dari bahasa Arab, dari kata sadis yang keenam. Ya, Syekh Sudais telah membaca surat Al-Baqarah. Syekh muzakkar, makanya pakai tala. Al-mithalus tsani. Utlu ma tayassara laka minal Qur'ani. Utlu ma tayassara laka minal Qur'ani. Bacalah apa yang mudah laka bagimu minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Berarti kalau untuk muannas utli ma tayassara laki minal Qur'ani. Atau kalau mau langsung utli surat An-Nas misalnya, bacalah surat An-Nas dan seterusnya. Al-fi'lu rabi'u wal 'ishruna. Al-fi'lu rabi'u wal 'ishruna. Fi'il yang ke-24. Tamma. Tamma untuk laki-laki. Tammats. Tammats untuk perempuan. Telah sempurna. Yatimmu. Yatimmu untuk laki-laki. Tatimmu. Tatimmu untuk perempuan. Maksudnya di sini laki-laki perempuan maksudnya muzakkar dan muannas ya teman-teman. Karena sempurna di sini nggak bisa kita bilang tamam tuh aku telah sempurna, enggak. Ya jadi di sini contohnya misal kita baca ya, tamma hifzi salasina juz'an walhamdulillah. Tamma hifzi salasina juz'an walhamdulillah. Di sini hifzun muzakkar. Makanya pakai tamma. Ya artinya hifzi hafalanku tamma sudah sempurna. Maksudnya sudah selesai salasina juz'an 30 juz alhamdulillah. Nah gitu ya. Atau misalnya kalau mau pakai tammats misalnya, tammats qiraati hadzal kitaba misalnya. Tammats qiraati hadzal kitaba. Ya telah sempurna atau telah selesai maksudnya bacaanku pada kitab ini dan seterusnya. Dan nggak ada ya teman-teman sempurnalah atau janganlah sempurna, nggak ada. Makanya cuma ada fi'il madhi, telah, dan fi'il mudhari'nya aja sedang atau akan. Oke, kita lanjut. Al-fi'lul khamisu wal 'ishruna. Al-fi'lul khamisu wal 'ishruna. Fi'il yang ke-25. Taba. Taba untuk laki-laki. Tabats. Tabats untuk perempuan. Dia telah taubat. Yatubu. Yatubu untuk laki-laki. Tatubu. Tatubu untuk perempuan. Dia sedang atau akan taubat. Tub.
tub untuk laki-laki, tubi, tubi untuk perempuan, bertaubatlah. La tatub, la tatub untuk laki-laki, la tatubi, la tatubi untuk perempuan, janganlah kamu taubat. Al-mithalul awwal, tabal muznibu min zanbihi. Tabal muznibu min zanbihi. Pendosa itu telah bertaubat. Muznib muzakkar, makanya pakai taba. Ya, pendosa di sini maksudnya laki-laki ya, pendosa laki-laki. Pendosa itu telah bertaubat min zanbihi, dari dosanya. Al-misal tsani, ini kata perintah untuk perempuan untuk taubat gitu kan. Al-misal tsani, tubi ilallahi taubatan nasuha. Tubi ilallahi taubatan nasuhan. Ya, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ya, di sini tinggal diganti aja kalau laki-laki berarti tub ilallahi atau misalnya diganti belakangnya tub ilallahi ayyuhal mu'minu. Tub ilallahi ayyuhal mu'min. Bertaubatlah kepada Allah, wahai seorang mukmin. Kalau untuk perempuan, tubi ilallahi ayyuhal mu'minatu. Dan seterusnya. Nah, teman-teman di sini mungkin penasaran ya. Jadi taba itu sebenarnya artinya apa sih? Ketika kita taubat itu artinya apa sih? Bertaubat itu kita kembali. Makanya di sini yang pertama pakainya min. Jadi sebenarnya misalnya di sini yang contoh yang pertama, tabal muznibu min dzanbihi ilallah. Ya, pendosa itu telah kembali dari mana? Dari taubatnya untuk kembali ke mana? Ilallah. Ya, jadi sebenarnya min dan ilah ini gabungan teman-teman. Jadi kembali dari dosanya, kembali dari kesalahan-kesalahannya menuju Allah Ta'ala. Begitu ya teman-teman. Jadi taba itu sebenarnya artinya kembali. Oke, selanjutnya. Al-fi'lu sadisu wal ishruna. Al-fi'lu sadisu wal ishruna. Nah, di sini hanya ada fi'il madhi dan mudhari'nya aja. Jariha. Jariha untuk laki-laki, jarihat. Jarihat untuk perempuan. Telah luka, yajrahu. Yajrahu untuk muzakkar atau laki-laki, tajrahu. Tajrahu untuk muannas, sedang atau akan luka. Misal, jarihat rijluka ya Abbasu. Jarihat rijluka ya Abbasu. Ya, kakimu, rijlun, apa rijlun kaki. Dan ingat ya, rijlun kaki punya pasangan. Setiap anggota tubuh yang berpasangan, dia mu'annas. Makanya pakai jarihat. Kakimu telah terluka, wahai Abbas. Nah, begitu. Kalau misalnya kalau yang terluka misalnya pala misalnya, kepala, maka kepala muzakkar, ra'sun, karena kepala hanya ada satu. Maka bahasa Arabnya jariha ra'suka ya Abbasu misalnya. Jariha rijluka ya Abbasu. Telah terluka kepalamu wahai Abbas dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Al-fi'lu sabi'u wal ishruna. Al-fi'lu sabi'u wal ishruna. Nah, kita masih di huruf jim. Jarra. Jarra untuk laki-laki. Jarat. Jarat untuk perempuan. Dia telah menarik. Yajurru. Yajurru untuk laki-laki. Tajurru. Tajurru untuk perempuan. Dia sedang atau akan menarik. Jurra. Jurra untuk laki-laki. Jurri. Jurri untuk perempuan. Tariklah. La tajurra. La tajurra untuk laki-laki. La tajurri. La tajurri untuk perempuan. Janganlah kamu menarik. Nah, di sini juga sama ya teman-teman dengan fi'il sebelumnya. Nah, di sini karena diakhiri dengan ya, nah dia jadinya jurri bukan jurroi. Begitu pula la tajurri bukan la tajurroi. Nah, di sini contohnya al-mithalul awwal jurra dzalikal habla ya yasiru. Jurra dzalikal habla ya yasiru. Tariklah tali itu, wahai Yasir. Yasir muzakkar, makanya jurra. Kalau aminatu berarti jurri dan seterusnya. Al-mithalus tsani.
La tajurral khizanata, walakin idfa'hu. La-nya panjang ya teman-teman. La tajurral khizanata, walakin idfa'hu. Ya, janganlah kau tarik lemari itu. Ya, ini untuk laki-laki ya, karena warna biru. Akan tapi doronglah ia, walakin idfa'hu, akan tapi doronglah ia, karena lebih mudah dan lebih enteng ketika kita dorong daripada kita tarik lemari. Oke, selanjutnya. Al-fi'lu tsaminu wal 'ishruna. Al-fi'lu tsaminu wal 'ishruna. Jara, jara untuk laki-laki, jarat, jarat untuk perempuan. Dia telah berlari. Yajri, yajri untuk laki-laki, tajri, tajri untuk perempuan. Dia sedang atau akan berlari. Ijri, ijri untuk laki-laki, ijri, ijri untuk perempuan. Larilah, la tajri, la tajri untuk laki-laki, la tajri, la tajri untuk perempuan. Janganlah kamu berlari. Al-mithalul awwal, ijri ya Ahmadu, qad ta'akhkharta. Misalnya kita bilang ke teman kita, ijri ya Ahmadu, qad ta'akhkharta. Larilah wahai Ahmad, ya kamu sudah terlambat gitu. Atau misalnya diganti tanya jadi qad ta'akhkharna, kita telah telat, kita telah terlambat. Nah gitu. Al-mithalus tsani. Nah, di sini juga ketika kita mau nasihatin teman kita, ya untuk tidak terburu-buru atau tidak berlari-lari menuju masjid ketika sudah iqamah. La tajri fil dhahabi ilal masjidi. La tajri fil dhahabi ilal masjidi. Janganlah kau berlari saat pergi ke masjid. Salah satu adab ketika mendatangi salat yaitu tidak terburu-buru menuju salat. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ilas salati wa 'alaikum bis sakinati wal waqari wa la tusri'u. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Jika kalian mendengar iqamah, ingat ya, setelah mendengar iqamah, yang dimakruhkan setelah mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat. Namun bersikaplah dengan tenang dan khusyuklah. Gerakan imam yang kalian dapati, maksudnya ketika kita dapatnya ruku, maka ikutilah ruku. Sedangkan yang luput dari kalian, yang terlewat dari kalian, sempurnakanlah. Kalau kita telat 1 rakaat, ya nambah 1 rakaat, 2 rakaat, ya nambah 2 rakaat, dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara faedah dari hadis ini, yang pertama, terlarangnya terburu-buru menuju sholat. Kapan? Ketika mendengar iqamah atau takut akan luput rakaat atau takut kelewatan rakaat. Nah, ini terlarangnya, ingat ya nanti makruh ada penjelasannya. Ini banyak banget santri-santri itu ketika dengar iqamah karena takut dari hukuman bagian ibadah, akhirnya mereka lari-lari menuju masjid. Ya, yang kedua alasannya kenapa tidak boleh? Karena seorang yang berjalan menuju sholat sudah terhitung layaknya ia berada dalam sholat. Sehingga sudah sepatutnya ia khusyuk dan tenang sebagaimana orang yang sholat. Imam Asy-Syaukani berkata bahwa tidak dikatakan makruh. Ya, ingat ya berarti hukumnya makruh bagi seorang yang bercepat-cepat sebelum iqamah. Diambil dari kitab Nailul Autar. Ya. Ya tidak dimakruhkan ketika sebelum iqamah, nggak masalah. Tapi ketika sudah iqamah, ya. Nah, jadi yang dikatakan makruh tergesa-gesa adalah ketika telah dikumandangkan iqamah atau takut akan luput rakaat. Nah, jadi teman-teman, kalau udah iqamah maka hendaklah jangan lari-larian. Dan sumber tulisan ini bisa teman-teman lihat di sini Rumaiso dengan judul tidak perlu terburu-buru menuju salat. Barakallahu fiikum. Oke, itu tadi faedah sedikit tentang berlari-lari menuju salat ketika sudah iqamah. Sekarang kita lanjut lagi. Al-fi'lu tasi'u wal 'ishruna. Al-fi'lu tasi'u wal 'ishruna. Fi'il ke-29. Jaza, jaza untuk laki-laki, jazat, jazat untuk perempuan, dia telah membalas. Yajzi, yajzi
Untuk laki-laki, tajzi. Tajzi untuk perempuan, dia sedang atau akan membalas. Ijzi. Ijzi. Untuk laki-laki, ijzi. Ijzi untuk perempuan, balaslah. La tajzi. La tajzi untuk laki-laki, la tajzi. La tajzi untuk perempuan, janganlah kamu membalas. Ya, al-mithalul awal, nah ini sering kita ucapkan ya teman-teman. Jazakillahu khairan ala musa'adatiki. Misalnya kalau ngomongnya ke perempuan. Jazakillahu khairan ala musa'adatiki. Kalau ke laki-laki berarti tinggal diganti jazakallahu khairan ala musa'adatika. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas bantuan yang kau berikan. Ingat ya, Allah di sini dia bukan muannas, maka pakainya jaza. Ya, ala musa'adatiki di sini. Kalau diganti untuk muzakkar ala musa'adatika. Dan ingat ya, ketika dia awalnya dia alif bengkok, ketika ditambah domir setelahnya, domir anti di sini, maka berubah jadi alif tegak. Ya, begitu pula ucapan jazakumullahu khairan dan jazakunnallahu khairan. Tulisannya dengan alif tegak. Oke, lanjut. Al-mithalus tsani. La tajzi sayyi'ata bis-sayyi'ati misliha. La tajzi sayyi'ata bis-sayyi'ati misliha. Ini kita nasihat ke teman-teman teman kita juga. Janganlah kau balas keburukan dengan keburukan semisalnya. Maka kita lanjut misalnya walakin ijziha bil hasanati. Walakin ijziha bil hasanati. Kan tapi balaslah keburukan itu dengan apa? Bil hasanati, dengan kebaikan. Oke, kita lanjut. Al-fi'lus salasun, fi'il yang terakhir dari huruf jim, jaffa. Jaffa untuk muzakkar, jaffat. Jaffat untuk muannas, yajifu. Yajifu untuk laki-laki atau muzakkar, tajifu. Tajifu untuk muannas, sedang atau akan sedang atau akan kering. Nah, teman-teman, kering nggak bisa kita bilang kering lah atau janganlah kering, karena kering ini tidak bisa dipakai untuk manusia. Makanya di sini contohnya ya kalau kering ya pasti baju lah ya, atau misalnya ikan asin kering. Ya, al-misal di sini jaffatil malabisu fil mujaffafi. Jaffatil malabisu fil mujaffafi. Ingat ya teman-teman, seperti kita pelajari di durus lughah, malabis jamak ghairul akil, jamak yang tidak berakal. Maka dihukumi hukum mufrad muannas. Makanya pakai jaffats. Jaffatil malabis. Baju-baju telah kering ya maksudnya ya. Fil mujaffafi, di jemuran. Makanya di sini terjemahnya baju-baju di jemuran telah kering. Nah, kalau satu berarti misalnya jaffa saubi atau jaffa malbasi fil mujaffafi. Kalau mufrad pakainya jaffa karena muzakkar. Tapi kalau pakai jamaknya maka menggunakan domir muannas ya. Alhamdulillah telah selesai kita hafalkan 10 fiil. 5 fiil dari huruf ta dan 5 fiil dari huruf jim. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan contoh-contoh lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jazakumullahu khairan alal musyahadah. Semoga Allah balas antum dengan kebaikan karena sudah menonton. Barakallahu fiikum.